MBG? Masa RT dapat MBG? Lah, siapa Sekolah yang dapat lansia Orang sama joget-joget ibu-ibu dapat MBG hamil. bisa, apalagi RT. Makin jauh Datang jaraknya dong. untuk kebaikan, setiap langkahnya dapat pahala. Sholat Jumat Lu yang aja kalau ngajarin bisa kita jalan kaki. Iya. Kalau bisa, kita itu bahkan tidak berjarak dengan kebaikan, hidup bersama kebaikan itu sendiri. Mohon maaf, nggak usah ngomongin kebaikan. Orang condet emang udah pada nggak berjarak, padet. Ini baru awal nih obrolan. Oke, Iya. boleh. Gue pertama gak kenal Kemal kan? Kamal. Ya udahlah, apalah arti sebuah nama, Mal? Ada artinya. Kalau itu dari njit gua. Bantuin lu. Lu kan udah keturunan Nabi. Lu tim dia. Cara ngomongnya begitu ya. Hai. Kenapa tiba-tiba mukanya gitu? Jadi ternyata Kenapa lu yang mulai? hah? Gue yang mulai. Dia punya Dari acara loh. ketawa doang. Dia punya acara loh. Iya. Jadi ternyata memang Islam tuh mengajarkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Walaupun kita nggak suka dengan segala sesuatu tentang suatu organisasi atau apapun itu, ketika kita ada di dalam organisasi itu, ya kita harus nurut sama pemimpinnya. Oke. Selama itu tidak melanggar prinsip kita sebagai orang Muslim, gitu loh. Terus maksudnya arahnya kemana nih? Foto itulah. Dia Nggak usah ngeliat disorot. foto Nggak usah presiden dan disorot. wakil presiden. Nggak usah disorot. Lu mah begitu. Disebut. Lu begitu. Kan iya. Nggak usah. Itu Gue lagi ngomongin lu nih, kenapa jadi backfire ke gua? itu gila. Satu kalimat itu ada 2 ayat. Apa aja? Dalam satu kalimat dia? Dalam satu kalimat dia. Kok bisa? Pertama, lo harus tetap adil walaupun kepada sesuatu yang lo benci. Kemudian yang kedua, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, rasulmu dan pemimpin. Tapi yang ketika frasa pemimpin nggak ada kata atiu. Artinya harus wajib taat kepada pemimpin selama dia tidak melanggar Allah dan Rasulnya. Oh, Berarti itu. sama kayak kita orang tua kan, kita harus taat sama orang tua asal tidak mengajarkan Melanggar. kita. Betul. Termasuk taat ke suami itu selama suaminya tidak melanggar. Allah dan Rasulnya. Betul. Gitu. Jadi Buka nggak jaket lu? Nggak mau. Dia nyuruh kita wardrobe-nya Dia. besok take itu ya sama Habib Jafar ya, wardrobe casual warna-warni. Lo lihat warna-warni dari mana? serius di sini nggak ada warna-warnoan. Gue nggak tahu. Gue disuruh dia. Dari dia. Ya cerah, warna-warni cerah kan? Cerah. Lo lihat bos lo tuh cerah dari mana? Nggak boleh. Gue juga diajarin sama bapak gua. Dengar ya. Lo tuh tidak boleh menyuruh orang yang tidak lo lakukan. Ayat lagi tuh. Iya kan? Betul. Lu nggak boleh nyuruh orang sholat. Alun. Ngapain lu nyuruh sesuatu yang tidak lu lakukan? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Berarti di kasusnya kamu nggak tahu ada Gue wardrobe-nya. nggak tahu anak-anak aja tuh. Berarti kamu nggak salah kalau Nggak begitu, Beb. salah. Yang gua. salah lu. Dia udah bener. Ya cerah. Casual outfit warna cerah, nggak ada warna-warni. Lu lihat. Enggak, tadi lu ngomong Mau gue salah ngomong kek, dia cerah juga enggak. Biru navy. dia nggak hitam. cerah tapi dia mencerahkan. Iya, salah. Mang, mohon maaf, Mang. Lagian ya, Habib Salah tuh 2 kata lucu. Lu jangan gitu. Lu jangan begitu. Lagian kan Habib Saleh seharusnya kan. Masa Iya, salah? bener. Lu kalau begitu ini kita jadi bahan. Gue ngomong ini, gue bingung. Serius, mau ngobrolin apa ya? Kalian udah ngobrolin kan Kamal Pak RT. Dah, udah semua. Kemudian profiling udah semua. Pokoknya semuanya nyaris. Justru yang dapat Udah banyak diobrolin. pengetahuan gue ketika gue mampir ke kantor lo ini. Pegawainya banyak banget, bro. Gils. Ternyata. Biasa aja. Itu bukan ternyata. prestasi. Kalau banyak banget tapi nggak digaji gimana? Digaji. Gue tanya, Beb. Digaji dia, gue setiap hari nyembelih buat nyari gajinya. Jok saya di sana aja lah ya. Berarti guru yang mengajarkan ajaran Islam itu ada uangnya gitu loh. Ini dia bisa gaji karyawan 20 ada kali ini. Maksudnya lu mau jualan agama kayak dia? Jualan agama. Frasenya nggak gitu dong. Gimana dong? Mengajarkan ajaran Islam. Oh, mengajarkan ajaran Iya, Islam. begitu. Yang justru emang yang paling berhak mendapatkan kompensasi itu adalah guru.
Setuju. Karena dia mengajarkan sesuatu yang lebih dari segalanya. Dan Iya. ilmu itu kita jadi kenal Tuhan, Iya, kita benar. kenal Gue diri setuju. kita sendiri. Gue setuju sama frasa itu. Iya, betul. Iya, guru. Kan dia guru. Dan di sini itu mayoritas justru bukan pegawai YouTube gua. Tapi Pegawai rumah Pemerintah? cahaya. Pegawai pemerintah? Enggak, bukan. Pegawai apa? Bukan. Pemerintah, emang dia main Zuma? ya nggak ada. Lu ngeliat mereka main Zuma? Kok bisa lu nyimpulin pemerintah? Itu main cuma. Emang nggak boleh main yang lain. Enggak. Jadi rumah cahaya itu rumah konseling mental gratis yang gue bangun. Malah mayoritas mereka nih ngurusin orang-orang dengan mental kayak kalian ini. Gratis, nggak bayar. Juga bayar. Macam BPJS gitu. Iya Lebih dong, dong. BPJS kan nggak bayar. Bayar urutin yang bulanan Iya, sih. ini enggak. Oh ini gratis. Gratis. Makanya dikasih seragamnya SPPG tulisannya. Enggak ada. Enggak. Cuman kita juga kerjasama. Kalau orang-orang itu punya BPJS dan butuh jasa psikiatri atau obat dari psikiater, biasanya kita sambungkan dengan BPJS. Masya Allah. Karena kan kita cinta negeri ini. Luar Tapi biasa. ini buku lu kan banyak banget nih, Beb. Banyak. Ini 17.000. brandingan doang kan, Beb? Jujur deh. Betul, betul. Iya kan? Enggak. Jadi sebagian buku ini dijualin, namanya Warung Sejarah RI. Tapi kalau yang buku agama dan filsafat itu rata-rata punya gue pribadi. Itu lu baca. Gue baca. Yang Dulunya lain itu ini? awalnya karena gue suka baca buku. Bahkan gue suka beli buku walaupun nggak gue baca. Karena gue yakin suatu hari kalau gue udah tua atau gue lagi senggang, gue pasti baca buku tuh di rumah. Atau Oke. dikasih ke anak-anak gue. Karena gue lahir Iya. dari tradisi ayah yang mengoleksi banyak buku. Sehingga minat baca gue tuh tumbuh karena tiap hari ngeliat buku. Terus nyusun-nyusun buku sebagai mainan. Kemudian nyiumin baunya buku, suka. Dan akhirnya mulai baca buku. Makanya gue suka ngoleksi buku. Kok lu gedenya malah lebih sering lihat perempuan sih daripada Ya kan dari Berarti- bapak gua. Enggak, di rumah dia koleksinya perempuan berarti. Bukan. Barangan lu. anak Kan bini iya. lo. Iya, bini lo, Bini. saudara bapak lo, saudara Iya. ibu lo yang perempuan-perempuan. Ya iya, bapak gue emang 11 bersaudara. Ya Ya udah. iya, Kan kalau lu wajar. ngomong koleksi perempuan kan nggak Ya enak. enggak, emang bener-bener aja. Iya. Lu tadi apa? Jual agama kata lu. Lebih parah itu brandingan. Iya, Iya, nggak kan? boleh. Sebenarnya itu satu ya. Gue akhirnya gue tuh sempat mau nulis di tweet. Itu kapan ya? Lama Soal banget apa? udah. Setelah kita syuting. Yang podcast Setelah Bahlul. kita syuting podcast Bahlul spesial Ramadan tuh. Iya. Gue tuh pernah mau nulis di thread gitu karena Sayang kan banget sama Sahil sama Kamal. betul. gitu. Oh. Kata gue enggak. Dua Bahlul lucu, unpopular opinion. Oh, waktu itu. Waktu itu. Kok nggak ditulis? Gue udah tulis, jangan deh. Kenapa? Ntar nyengir dua orang nih. Gitu. Gila. Dia baik, dia mencegah kita besar kepala. Enggak, tapi kan kalau dapat apresiasi dari dia kan ibaratnya tuh kayak milestone buat kita. makanya kan apresiasi kalau soal bisa- lucu mah gue gak kompeten lah. Kecuali Om Indro bilang lu lucu kompeten. Kalau gue mah lucu Enggak, gak tapi kan kompeten. maksudnya dari lu aja tuh kita dibilang apa namanya menyenangkan aja tuh udah cukup buat kita. Iya, Beb. Kita tuh look up banget ke lu. Enggak ya. Tapi itu opini gue banget. Maksudnya ngerasain waktu itu. Berarti lu ketika- seneng kan? Seneng gue. Waktu itu ya? Gue sekarang, ini gak usah riset-riset nih gue bisa ngobrol sama kalian. Keren. Soalnya Jai. kenapa? Soalnya emang udah nonton terus. Enggak. Serius, lu- gua enggak, lu nonton. Enggak, Emang iya, Win? yang sering nonton Dia anak-anak nonton lu. itu. Enggak, serius. Gua sering Di nonton. mana nonton? Di mana? Dia. Iya, di sini di kantor, di rumah juga gua. Sampai bini gua ikutan nonton. Terus gimana? Karena apa di YouTube gue munculnya kalau ngidupin pertama kali langsung dua bahlul. Gua ngigo aja. Sian. Gue sedih lo dengarnya. Gua kesian Lo banget. ngigo dua balul tuh kesian. Buat orang yang ilmunya tinggi kayak lo, tapi ngigonya dua balul. Sedih gue jadi ya Allah. Ada orang datang ke ulama pengen mimpi Nabi Muhammad, kata ulamanya Hah? makan ikan nggak usah minum air seharian. Malamnya mimpi Nabi tuh, coba aja katanya. Malamnya mimpi minum air. Lalu dia datang kepada ulama. Gue malah mimpi minum air, bukan mimpi Nabi Muhammad. Makanya orang akan mimpi apa yang dia pikirkan sehari-hari. Kalau lo pengen mimpi Nabi Muhammad, pikirin Nabi Muhammad terus. Nah, gue mikirin dua bahlul, mimpinya dua bahlul. Ya Allah. Enggak.
Gue tahu, gue tahu itu nggak mungkin terjadi. Saya tahu. Dia bohong aja kayak bener dia. Enggak. Nah, tapi lu gua tuh- punya lu- celah nih untuk mengawali obrolan kita. Ini baru awal nih obrolan. Oke, Iya. boleh. Gue pertama gak kenal Kemal kan. Kamal. Ya udahlah, apalah arti sebuah nama, Mal? Ada artinya. Kalau itu dari njit gua, gimana sih? Aneh. Emang apa? Kalau Kemal kenapa? Kalau Kamal kenapa? Ya karena artinya beda. Kemal gua nggak tahu. Di Arab tuh nggak ada huruf E, asal lo tahu. Hah? Nggak ada. Bahasa Arab Amiyah dia nggak tahu. Iya. Bahasa Arab Amiyah ada. Sekarang gue tanya, huruf hijaiyah mana yang ada E-nya? Kan ini bahasa Arab Amiyah. Ya nggak tahu itu. Ini gua kan ngaji doang. Gua belajar. Lu tahu nggak? Lu bacanya wadduha. Iya, dua. Itu Ada- bisa dibaca wadduha. Waduhe. Kok gitu? Ada yang begitu. Emang ngobrol sama orang yang agamanya cetek repot. Enggak dong. Kan kita ngomong alfabet, ya kan? Iya. Huruf hijaiyah kan alfabetnya dong. Iya. Kan nggak ada E. adanya Alfabet A. itu satu hal, Mal. Kiroah, pelafalan itu hal lainnya. Ya, gue nggak ngomongin kiroah. Sekarang ngomongin gini. alfabet. Huruf Arab ada E nggak gue tanya? Huruf Arab nggak ada E. Iya. Tapi dialek di Indonesia aja ada bermacam-macam dialek. Ya betul. Iya Cuma kan? yang saya omongin itu huruf. Iya, bukan paham. dialek. Paham. Kalau dialek ini bisa panjang urusannya. Gue juga pernah diimamin sama temen gue yang dari Tegal, wala bedoli gitu. Itu dialek. Mungkin secara tajwid beda. Iya. Nggak ada tuh wala bedo tuh nggak ada bedo. Ada nggak bedo di Arab? Nggak ada. Tapi itu dimaklumi. Abdullah jadi Iya. ngap. Betul, itu Abdullah. beda urusan, kita ngomongin alfabet. Iya. Nggak ada Kalau bener alfabet dong. bener. Iya. Bener. Makanya gue bukan Kemal, gue Kamal. Kamah. Kamal artinya apa? Eh, Kesempurnaan. adek gue kan Kamil, ya kan? Oh, adik lo Kamil. Adek gue namanya Kamil. Kamil artinya sempurna, Jadi- betul? Sama, sempurna. Iya sempurna kan? Sama. Tapi sebenarnya secara harfiah, Kamal itu artinya nounnya Sempurna. Dia kata benda. Iya. Kamal itu kesempurnaan. Iya. Jadi kalau ada yang nanya ke lo, Bib, sempurna tuh kayak gimana sih? Lo lihatnya sih Kamal, gitu. Karena Kamal tuh kesempurnaan secara arti. Oh gitu? Kan lu cuma ngomongin nama doang ini. Ada Nama. yang nyangkut. Cuma nama doang. Cuman gitu doang. Bener gak gua? Iya, tapi kan tidak ada manusia yang sempurna Betul, kecuali Nabi betul. Muhammad. Gua sama Sahil cucunya aja biasa aja. Gila, udah mulai ada kita dan mereka nih ya. Udah ada pemisah ya. Oke. Kalau gitu. Tapi itu salah satu yang membuat gue menamakan anak gue Sarah Kamila. Oh, terinspirasi dari? Enggak, bukan dari dia dong. Dari artinya Iya dong. Karena Sempurnanya itu. dari sempurna itu kan Sarah itu kan artinya kebahagiaan. Iya. Ya kan? Iya. Yang bener, lupa Tar nama dulu, anak tar dulu. sendiri. Hah? Sarah. Ini anak kandung bukan nih? Yang bener. Ya kan lo lupa. Yang bener. Kebahagiaan yang sempurna. Sarah Kamila. Iya. Sarah itu kebahagiaan, Kamila itu kesempurnaan. Jadi kebahagiaan yang sempurna. Oke. Makanya- Jadi makanya dinamai. Tapi Sarah Kamila. kalaupun terinspirasi dari dia gak apa-apa. Itu salah satu sunnah Nabi Muhammad. Itu lu berteman dengan teman ayah lu. Atau berteman dengan anaknya teman ayah lu. Melanjutkan pertemanan. Tapi belum kenal waktu itu. Hah? Belum kenal. Belum kenal sama Emang dia. Belum kenal. Gak tahu, padahal gue terkenal waktu itu. Di kalangan gua doang. Gua gak bilang sedunia gitu. Lu kan lu terkenalnya sekarang. Gue terkenal gara-gara dia nih. Kamila umur berapa? 4 tahun. 4 tahun. Lu kenal dia kan siaran aja lu udah 4 tahun kan? 4 tahun ya pas baru lahir. Pas baru lahir ya belum kenal lah, belum kenal amat kan dinamain Iya belum duluan. kenal amat tapi udah kenal. Kamila 2021. Tahun berapa? 2022 kan Kamila? 2021. Ya belum kenal lah. Belum Kok 4? kenal. Gimana sih hitungan lu? 4 tahun ya? Iya, Mau 5 tahun dong. 5 tahun ini. 5 tahun. Nanti Ini mau masuk 5 tahun. Agustus masuk 5 ini, bulannya Agustus belum. ini 5 tahun. Wah, Agustus, anak lu 5 lahirnya Agustus. Iya. Wih, nasionalis banget dia. Parah, emang Munjai kan mau jadi Dua-duanya presiden. Agustus. Itu gak ada yang sesar. Sesar dua-duanya. Sesar. Joget. Enggak. Oh, dua-duanya sesar. Dua-duanya saya Lu kenapa gak tanggalnya berapa? Si Kamila. Kamila tanggal 20, Muhammad tanggal 5. Lu kenapa gak 17-in? Biar gratis. Iya, biar dapat ini kan kalau Terus 17. bini lu suruh nahan 12 hari. Enggak yang Enggak kan kalau sesar kan bisa bisa set tanggal. disesuaikan.
Ya, enggak dong, kan itu kan lu tanggal 5 sih Kamila. Kamila tanggal berapa? Muhammad. Yang Muhammad, tanggal Kamila 20. Oh iya Mepet. benar bisa Cesar. Bisa, semestinya tadinya kita udah Harusnya. emang mau rencananya pas Cuman waktu itu 17-an. baru deal harga kan Cesarnya endorse. Baru deal harga 20. Oh enggak. Gue pikir Ya, soalnya Kirain anaknya Sarah Kamila Mulahela, Sarah Kamila endorse. Enggak, waktu itu pas gue mau nentuin di tanggal 17 Agustus, gue lagi nanya bisa dapat gratisannya apa aja. Ternyata lagi cuman makanan doang. Iya, Gua bilang, basic promonya doang. lagi nggak bagus. Nggak bagus. Iya, jadi Tapi nggak tiap dia- tahun dia kadang dapat loh. Iya, kan? iya. Tiap tahun kadang kalau zaman dulu ada teman gua itu tiap tahun sama pemerintah daerah dikirimin kado-kado. Oh iya, sama suka dapat gratisan macam-macam. Iya. Dari Beneran brand-brand lu? itu. Beneran. Kadonya Zaman dulu. apa? Kado apaan? Pakai nggak tahu gua. Iya, nggak tahu gua. Nggak tahu, cuman viral di kampung gitu. Kalau itu enak tuh tiap 17 Agustus dapat hadiah. Terus dapat privilege juga untuk hadir upacara sama bupati di bawah tenda gitu. Oh enggak enak itu. Nggak enak itu. Enggak usah ngerokok itu. Nggak usah ngerokok. Gimana sih lu Pak RT? Gue pernah datang ke Istana Negara kan. Oh, lu diundang. pernah? Pernah. Kan Oh, kan kumpulan RT. Kumpulan RT datang. Ngapain ke Istana Negara kumpulan RT? Diundang ke sana. Media kan suka diundang buat ikut upacara 17-an. Masya Allah itu gue gelisah banget. Lu media apa? Radio berarti? Radio, Dari radio. zaman gue siaran di kantor sebelumnya. Sebelum Itu jadi liputan RT. atau hadir? Kenapa RT sih di otak lo? Gue nanya doang, kenapa? Menurut lo RT presiden berwakil gitu-gitu ya? Paling tinggi tuh RT ya? Kebalik mas, RT di sini. Gue kan paling bawah. Kalau RT gini, RT itu rukun tetangga apa ribut tetangga sih? Kalau dia ribut, untung gak se-RT gue. Berarti lo kalau sebagai RT bijak gitu mah? Nggak deh, manut. Oh manut aja. Iya. Sama Sama warga gue udah berputih rambutnya. Iya tante, iya tante, iya tante ntar kamar gini tante gitu. dia tuh kemarin habis ngurusin masalah ada komplain Apa? gede ke dia. MBG. Masa RT dapat MBG? Lah, siapa Sekolah yang dapat lansia Orang sama joget-joget ibu-ibu dapat hamil. MBG bisa, apalagi RT. Lah iya kenapa? Justru Jadi- seharusnya RT dong. Jadi ceritanya gini, Beb. Soto hebat bener. Warga bukan. Soto hebat. Kompleknya tuh ada masalah irigasi. Irigasi, Kira. sawahnya kali irigasi. PAM, Bahlul, PAM. Ya, Itu. Bukan masalah irigasi. PAM-nya. Gue udah bilang sama dia. Sanitasi maksud dia. Bukan sanitasi juga. Air aja, air PAM. Air PAM. Mati, air PAM mati. Oh transmigrasi. Nggak nambah ilmu gue di sini. Padahal bukunya banyak. Nggak tercermin dari obrolannya. Terus gue bilang, Mal, lu tuh mestinya tahu, lu punya blueprint RT lu. Jadi lu harus tahu di bawah aspal ini tuh ada apa aja. Iya. Supaya lu tahu aliran air yang mati yang mana, di bawah Betul. sini ada apa. Setuju nggak lu sama gue? Setuju, menurut gua seharusnya di RT lu itu kabel gak ada di atas ditanam tuh. Tuh, begitu. Biar kayak di BSD. Iya. Lo harus punya visi ke sana dong. Jangan Karena sampai sekarang, iya kan, RT harapan kepada RT milenial, RT Gen Z itu 600 tinggi. ribu, gajinya 600 ribu. Kabel tanam BSD. Iya. Kenapa? yang dilihat yang Gua dilihat kalau- itu adalah gua- dedikasinya. Iya, gua kalau mikir gaji, gua gak dakwah, lo berani bayar berapa ilmu Sama. agama yang bisa akan mempertemukan Yang, lo dengan yang mau Tuhan tanam lo. ketu kabel ke bawah tanah siapa? Gue tanya. Ini dicondet bisa, galian mulu sekarang. Galian bukan kabelnya yang listrik lu tanam. Galian, ya Allah gue pengen ngomong jorok. Galian ya wajar biasanya utility PLN atau apa. Tapi belum ada budget negara kita untuk membuat semua kabel-kabel listrik itu tanam ke bawah. Itu That's mahal. why mereka BSD yang punya sinar maslen. Ya dengerin dulu. Paham nggak lo? Sinar maslen. Batam bisa. Batam nggak ada kabel di atas tuh. Nggak ada kabel di atas Batam. Tapi kan Batam itu memang dikelola secara kayak nggak ngerti dah gua kenapa Batam bisa begitu. Gua takut salah ngomong. Batam kan daerah kayak internasional gitu, jadi mungkin dijagain banget. Mereka itu memilih lu tuh karena apa? Mereka tahu lu bisa menyuarakan itu. Nggak deh. Bisa membantu mempropos itu ke pemerintah untuk memindahkan jalan Kemarin ke kabel bawah. kabel internet aja glewer di rumah warga. Terus kita tanya-tanya, ini kabel internet siapa? Nggak tahu pak, nggak ada labelnya. Lu juga nanya. Gue juga nanya, nggak tahu siapa Kan itu. lu RT. Kan lu nggak tahu. Ini nggak punya Iya. blueprint. Enggak, soalnya gini, Mak. Menurut gua ya, Itu maksud gua, makanya lu punya blueprint. Jadi lu tahu. gua beneran ya, gua Iya. beneran nih. Sekarang itu kan harapan kepada pemimpin-pemimpin lokal yang Gen Z itu tinggi banget.
viral terus kan, RT yang Gen Z, Iya. RT milenial, punya banyak terobosan. Lu terbebani nggak gitu? Gue Maksudnya terobos, kalau malam gue terobos. Iget itu gue nggak pakai. Dah. kan di mana tuh? Ada RT masih Yang muda. Gen Z? Iya. Yang Yang dia bikin aspal jalan. fingerprint Betul. buat warga. Iya, lu apa? Gue retina, pakai retina kan kalau gue. Iya. Ngumpulin retina warga, buat gue bikin kayak pinjol-pinjol gitu kan. Enggak, lu kan karena Nggak gua, ada terobosan, nonton nggak lu ada. di tempatnya Om Ded sama Pras Teguh. Sama Pras. Lu cerita kata lu punya minat untuk jadi DPR, untuk jadi pemimpin di level Ada, yang lebih tinggi. tapi nggak dari Ya seharusnya RT. kan buktikan dari sini. Kan Dari memang tingkat seharusnya terendah. dibuktikan dari sana, dari kecil, dari semenjak di Solo, lanjut ke Jakarta, berorganisasi. lanjut ke presiden, Iya. lanjut ke anaknya. Iya. Lu Kenapa harus dari Solo sih contohnya? ya Kenapa udah dari Purworejo. Ya menurut lu kota-kota yang lain kurang. Enggak. Yang bener. Kenapa Solo? Dari Kok lu Bondowoso. kejebak sih? Kenapa Solo? Lu jangan kejebak dong. Karena gue sendiri kan. Solo. Oh, Solo sendiri sih. Bantuin lu. Lu kan udah keturunan Nabi. Lu tim dia. Cara ngomongnya jangan begitu ya. Ini, Cucu Nabi. gua juga agak terima. Orang bilang lu kan keturunan Nabi. Emang lu bukan? Iya, keturunan. Tapi lu gak merasa itu tanggung jawab? Ini semua gara-gara lu ya. Kan tadi yang misahin duluan tuh lu, bukan gue. Gue tadi tuh biasa aja. Gue tuh Jangan nunjuk-nunjuk. Oh iya enggak? Yang lu semua gara-gara lu. Enggak itu. Lu punya ini enggak punya keinginan Belum buat ada. Orang apa waktu nih juga RT belum gua bisa biar viral. berdedikasi. Kan lu punya kesempatan, Man. Ngapain, Nyampein tapi? di podcast-podcast. Nih gue punya program ini, jadi mungkin CSR masuk nanti, mungkin donasi untuk RT lu, atau mungkin dari mana. Manfaatkan medium yang ada. Iya, lu gitu gak loh. pernah manfaati. Kalau memang dia bisa berpikir secara rasional dan bagaimana logika dikedepankan, menjadi seorang ketua RT dengan terobosan visi dan misi, bagaimana untuk mensejahterakan Kita warga. hidup di negeri berkembang. Omongan siapa itu? Mari restorasi Indonesia maju. Minum. Tuh air zam-zam katanya. Mal, lu gak mau minum, Mal? Iya oke boleh minum. Nih. Sini. Jangan deh, gua kayak gini. Kenapa emang? Enggak, Mal, itu beneran, Mal. Apa tuh? Oke. Biar takutnya cepet habis. Kan mendingan di pirit-pirit gitu. Lo giliran ngejokes bisa terobosan, giliran ngurusin RT nggak terobosan. Udah, nggak usah ngomongin gue lagi boleh ya? Enggak, lu nggak pengen Mal dikenal dengan legacy. Pengen, Sejak tapi ada ntar, Bib, Kamal. ini aja kan alhamdulillah lagi banyak urusan gitu. Urusan apa? Gue kadang-kadang sama warga aja harus gue tunda urusannya gara-gara gue pulang malam. Kasih gitu. tahu Lu lebih urusannya mementingkan apa? kepentingan pribadi lo daripada kepentingan warga. Iya, kenapa emang? Gue udah bilang begitu, gue sibuk. Siapa suruh pilih gua? Ya kan gue punya tanggung jawab, ada Tapi ibu saya. tapi lu tahu nggak si RT Gen Z itu ngapain aja, lu tahu nggak? Yang viral kan yang bikin itu, IG Fingerprint. itu. Bukan, yang dia ngaspal jalan pakai uang pribadi. Iya. Pakai uang pribadi. Dia ngaspal jalan pakai uang pribadi demi Iya. kemaslahatan warganya. Betul. Iya. Sama kayak si TikToker, si Reza tuh, Iya, juga itu juga. ngaspal jalan kompleknya pakai duit pribadi. Kok tuh. Reza sih? Iya kan? Ibnu. Oh Ibnu ya? Ibnu. Ibnu. Reza tuh siapa? Nggak tahu gua. Masa jeplak. Ya gua harus sebut aja kayak apa. Tadi benerin juga. Ya udah boleh. Kalau besok-besok ada undang-undang yang mengatakan syarat RT mau mengaspal jalanan warga dengan uangnya sendiri, boleh silakan pakai undang-undang itu. Demi Allah, gue berani sumpah nggak bakal ada yang mau jadi RT. Gitu. Enggak, maksud gua Nggak, kan dia. maksudnya itu kebaikan. Iya. Ya kan belum di situ. Lu kayak dong. binatang aja nunggu dipecut, nunggu dihukum baru jalan. Bib, lu tahu nggak harga aspal berapa? Berapa? Semeter persegi kurang lebih. Ini yang hot mix bukan? Apa? Yang hot mix? Yang dia hot tahu pen, tuh. yang hot pen. Hot pen. Jadi segini, aspalnya segini nih. Hot pen. Oke. Kurang lebih 1.500.000 sekarang harganya per meter persegi. meter persegi. Itu harga aspal. Tapi kan kalau dibanding sama pemasukan lu,
Iya, Nutup sekarang banget. udah Nutup banget kalau lo cuma butuh 20 meter sih. Cukup. Mau gue buka nih Apanya? pendapatannya. Ya buka aja. Emang gua nggak punya data lo juga. Kok lu punya? Punya. Punya data gue. Punya kan gue sekali-kali. Mas maaf ini yang tadi dihubungin sama Mas Ahil ya. Iya. Aslinya berapa sih Mas? Oh segitu Mas, makasih ya Mas. Gitu. Oh, masih wajar kok dia cuma ngambil 20% misalnya. tapi Itu random check namanya, buat akuntability aja. Aman ya? Aman ya? Aman, masih aman so far. Aman ya? So far masih aman. Aman. Iya, iya. tapi dari kolom komen gue sempat baca tuh, gue berharap Dubahlul itu jadi the next Vindes. Apa itu maksudnya? Iya maksudnya Oh. terus sampai tua gitu. Lu Iya, yakin iya, nggak kalian sampai lama gitu, sampai tua bakal Dubahlul? Kalau berteman mungkin ya. Tapi biasanya orang Arab sih nggak panjang pertemanannya. Dua Harbata Dua Harbatah, akhirnya sekarang sendiri. sendiri. Boleh nggak usah nyebut orang nggak yang ada di sini? Yang jauh-jauh Itu kan aja. sohib gue, nggak apa-apa. Iya, iya tahu gue. Trio Macan. Trio Macan bener mana Arabnya sih? Kok Trio Macan? Nah, itu macannya macan Arab. Lu nggak tahu. Macan pakai disukur. Macannya macan Arab itu. Iya, maksudnya kalian ini nggak optimis bahwa Dubahlul tuh wah bakal lama nih. Gua sih insya Allah yakin ya, Beb. Hmm. Lu tanya sama dia. Lu yakin nggak? Gue sih nggak yakin sama lu ya. Gini ya. Sebenarnya hubungan gue sama dia, kalau dibilang mau panjang atau tidak, doa gue selalu semoga gue sama dia, gue nggak peduli level pertemanannya malah. Kalau bisa tetap bermanfaat bagi satu sama lain sepanjang hayat. Kurang lebih gitu. Iya. Karena kadang-kadang kita punya teman, ya bisa, ya lu punya teman. Tapi punya teman-teman nggak manfaat tahu kan lo? Iya. Nah, gue pengennya lebih ke situ arahnya. Oh, yang manfaat. Manfaat, gue manfaat buat dia manfaat buat gue. Kayaknya itu Oke. lebih meter dari sekedar pertemanan buat gue. Kalau mau motong sampai gue segini ya, sampai gue segini. Biar orang tahu gue bercanda. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sabda nabinya. Apa yang dikatakan Kama? Ada aja nemu ayat lu. Lah, ada hadis itu sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang Iya, lain. itu kan tujuan hidup kan itu. Apalagi saya dicari dalam hidup, Ip? Betul. Selain bermanfaat Khairun bagi nas sebanyak-banyak. anfa'uhum linnas. Dan emang kalian kan saling ngisi kan? Sahil. Ngisi token, saling ngisi token. Enggak. Lah bener Saling dong, ngisi, kan? kerja sama ini alhamdulillah saling mengisi token masing-masing. Betul. Gitu. Dapurnya ngebul. Bukan Iya. cuma dapur dan token lah. Apa? Nggak usah bacain harta orang. Pakai ada lah aja lagi. Soalnya lu baru pindah rumah. Iya kan kemarin renov. Oh, lu gak RT di sana lagi berarti? Masih RT? Kan pindah. Enggak, cuma beda 6 rumah. Oh, beda 6 rumah. Jadi yang direnov di sini, dia ngontrak sementara di sini. Iya. Sekarang dia udah 5 balik bulan. lagi. Oh, tipikal orang kaya banget tuh. Iya. Ngontrak di sebelahnya, biarkan direnov, nanti balik lagi. Balik lagi. Dan Kalau begitu- gua, Hah? Il ya, Hah? gua baru renov rumah bokap gua. Itu renov, kita tempatin, kita sisain satu kamar dulu. supaya bisa beraktivitas kan. Iya, kita beraktivitas di sana, lembab, berdebu, tapi ya namanya kita bukan orang kaya ya. Iya. Ya kan lain, Beb. Lain kan. Iya, kawan, Orang kan ngontrak. Lain, keluarga lo kan anti debu. Jadi nggak apa-apa, emang beda. Keluarga gue kena debu dikit sakit. Iya, gua lo masih nggak, Man? Harus gue bela-belain. Masih nggak, Man? Masih nggak amal tuh apa? Iya, kan kata lu kemana-mana harus pakai Ya, slayer. Masih ini sekarang pakai jaket. Pakai jaket. Iya. Nih rumah gua itu kan pernah zaman gua kecil ditingkatin. Ditingkatin rumahnya. Nanti cuma satu lantai jadi 2 lantai kan. Itu tadinya sekeluarga itu isinya 8. Tetap tinggal di situ, jadi rumah gue disekat karena bagian sebelahnya mau ditingkatin cuma sebelah doang kan. Iya. Rumah gue disekat. Beberapa hari gue sakit berhari-hari di opnam segala macam. Akhirnya cuma sampai gue yang opnam? iya, akhirnya cuma gue yang dititipin ke rumah saudara gue. Oh iya. Iya, itu kurang lebih hampir setahun gue tinggal di rumah saudara gue. Oh, berarti Karena itu. Karena saya lemah berarti lu ternyata. yang paling ringkih. Iya, gue yang paling ringkih. Yang paling beda sendiri di keluarga lu. Parah, spesial. Spesial nih. Spesial needs. Iya kan? Lu ada kebutuhan yang Iya, iya, spesial betul, kan betul, dari betul, lu betul. lah. Nggak boleh kena debu, nggak boleh kena angin. Makanya Iya, dia nggak boleh kena kan angin. kalau kata Gofar kayak budayawan dia pakai shawl. Iya, pakai Iya. shawl. Kayak budayawan dia. Gua ketemu dia pas podcast, dia nggak pakai shawl.
Pas nongkrong Pakai justru syal. pakai syal. Padahal pas podcast AC, pas nongkrong nggak ada AC, dia malah pakai syal. Tapi lo lihat kuncinya adalah selama ada yang nutupin leher dalam bentuk kerah, itu gue masih lumayan aman. Gue harus nutupin leher pokoknya. Pakaian gue apaan waktu gue pakai sama lo? Gamis, bikini Iya, jidat lu. Mana mau dia datang kalau gue pakai begini. Mau Kan, dia. kan gamis ada kerahnya. Iya makanya nggak apa-apa gue nggak pakai syal. Oh. Pas kita nongkrong, gue copot gamis kan. Iya. Ini terekspos. Oh, Nggak gitu. boleh. Ini sumber penyakit gue di sini. Oh, Kenapa sih banyak makanya kutil? lu tutup. Banyak kutil. Iya. Nggak semua orang kayak lu, Wok. Banyak orang-orang yang mandinya bersih tuh ada. Nggak harus kayak lu gitu loh. Tapi lu tahu kan orang-orang yang udah tua yang tua yang nunggu yang itu. ada kutil-kutil. Kulit-kulit mati. Mudah-mudahan kita tua yang nggak begitu ya. Amin. Iya. ya Allah. Soalnya gua semalam sebelum kita syuting, gua baca threadnya dia. Ngomongin apa nih? Dia ngomong. Dia suka komplain ngomongin nih. thread. Iya. Komplain bukan? Komplain kan? Tiba-tiba kebangun jam 2 malam, terus ngerasa gak pede sama diri sendiri. Pakai diiniin lagi. Kenapa tiba-tiba begini ya? Kayak Kampret lagi ngerasa useless buat orang lain. Masya Apa karena Allah, kok bisa mimpi? begitu? Kok bisa gitu? Iya. Enggak, Lu kok kok bisa baru karena sadar kan sekarang? kayaknya iya. Harusnya Loh, introspeksi dari sejak kecil kan? Kok bisa baru ngerasa useless kok? Orang ngeselin gitu. Iya, lu kenapa? Kok bisa? Lu mulai ini nggak? Mulai ngerasa lu dibandingin nggak, Hit? Oh enggak, bukan itu sama sekali. Tapi gue merasa nggak apa ya? Gue tuh kayak dulu tuh banyak ke orang. Oh ini ngebantu ini, ngebantu ini, ngebantu ini. Nah gue sekarang kok ngerasanya gue kurang kayak begitu. Oh, terlalu duniawi lu mungkin. Nggak usah judgmental. Oh paham. Enggak, emang dulu kenapa, sekarang kenapa lo? Dulu berarti dia banyak banget dibutuhkan orang. atau ngebantu orang. Iya. Itu yang menjadi dia Gua lebih hidup. Ngerasanya ya sebenarnya rutinitasnya masih sama aja. Masih sama aja. Cuman gue ngerasanya sekarang kayak kurang all out buat orang, ngerti nggak? Oke. Nggak tahu. Padahal di malam itu gue kebangun, gue nggak tahu mimpinya apa. Cuman pas bangun gue langsung kayak duduk, terus gue kayak mikir gini, kok gue kayak useless banget ya buat orang ya, kayak gue nih kurang ngebantu orang gitu loh jadinya. Iya. Tapi bagusnya jadi gak sombong, jadi gak ria, kan? Ya insya Allah. Kan jadi gak ngerasa punya kontribusi bagi hidup orang. Ngerasanya begitu. Iya, kan Ngerasanya perasaan begitu. yang bagus sebagai perasaan kan. Yang Iya. penting aksinya tetap untuk Pengennya manfaat begitu ke orang. terus, pengennya begitu terus. Ya kayak tadi ayat yang lu bilang tadi tuh, Beb. Iya, hadis itu. Ya hadis. Lo keturunan doang Nabi, hadis Nabi gak hafal. Ngapain lu? Makanya nggak usah pakai dipancing ayat, kagak usah. Lo pancing dia nama-nama ibu kota dah. Mungkin dia banyak nggak taunya pasti gue tadi. Kazakhstan apa ibu kota Kazakhstan apa? Kazakhstan. Iya. Ah, ya buku doang lo banyak lo. Ilmu nggak ada. Emang apa ibu kota Kazakhstan? Ih, mana gue tahu. Orang gue nanya, gue kan nanya. Kalau kita tahu kita jawab. Gue bilang gue tahu. Di sini kita selevel berarti. Semuanya nggak ada yang tahu. Enggak. Tahu gua. Karena kan itu kan biasanya ya tantangannya kalau duo, kalau trio atau kalau grup itu kan biasanya dibanding-bandingin. Lu udah mulai ada di fase itu nggak? Ada yang ngebanding-bandingin ada, cuman gue udah biasa aja jadinya. Ya awal-awal sempet kayak oh ya udah, terus akhirnya ngobrol sama bini gue, terus memang akan ada seperti itunya. Bini lo psikolog? Bukan, bini gue kan Si Komo. Yang bikin macet. Bikin macet dong. Iya, betul. Berantem mulu di jalan dia. Enggak. Cuma- Oh, lo akhirnya ngobrol sama bini lo. ya ngobrol sama bini gue, terus akhirnya ya ngasih tahu bukan berarti lo nggak punya peran, enggak. Iya, betul. Lo tetap ada perannya ya. Iya. Apa ya ngegedein hati lah, Betul. cuman gitu. Berarti kan obatnya tinggal bantu orang dong, bener nggak gua? ya itu dia. Obatnya tinggal bantu orang kan? Makanya gue nggak tahu kenapa gue tiba-tiba kebangun jam 2. Lu bisa membantu orang di medan yang lu kuasai, lu kan kuasai TikTok. Ya Lo kalau lagi ngaspal aja RT-nya dia. bener. Itu bukan medan gue. Gue nggak paham tuh begitu. Padahal aspal gue lagi gak ada masalah. Ntar itu tinggi aja. Buat apa ya? Nggak manfaat itu. Padahal aspal gue lagi bagus. Kok ada yang Pak Kamal, Pak RT, kok ini aspal jadi tinggi banget ya? Oh ini gak julukan tapi jauh ya?
Sumbangan. Iya dari Itu sumbangan. dari Pak Sahil, Pak. Lu Dia pengen caranya, bantu lu orang. caranya mal, ngaspalnya jangan semua. Lu Gimana? aspal depan rumah yang milih lu. Yang Yang milih gitu gue. tuh politisi. Ya tapi kan enggak, kemarin yang milih gue itu semuanya aspalnya bagus. Oh. Rumah gue mah kan kita udah swadaya semuanya. Dia kan betonisasi. Udah beton. Udah beton komplek semua. gua. Sesuai kompleknya. dengan ini dong, presiden, gentengisasi juga dong. Sebelum presiden berganti, gue udah beton. Jadi kita kadang-kadang kalau buat gue dan warga gue ya, yang bisa kita andalin kan cuma diri kita sendiri sebenarnya. Kalau memang pemimpin Ini mau lambat gerakannya atau apapun itu, ya sebenarnya kita hidup dimanapun itu kalau bisa yang bisa lo andelin cuman pertama Allah tentu saja, tapi yang kedua ikhtiar lo pribadi aja. Nggak usah ngarepin siapa-siapa buat nolong lo. Lo lahir Allah tuh sendiri, mati sendiri juga. Pertama Allah, Lahir sama kedua itu bidan. Nabi Muhammad. Yang diandelin diandelin sama- maksudnya. Iya, diandelin Kalau kita keluh Nabi kesah Muhammad. segala macam. Iya. Salah Kita- aja gua. Kan Allahnya benar tapi gitu loh. Enggak, makanya itu menurut lo dulu deh. Apa? Kekuatan Sahil di dua bahlul ini apa? Kekuatan saya. Iya, Menurut gua maksudnya kekuatannya beda-beda. perannya, iya, Gua perannya. kalau nggak sama dia gua maksimal ya sama dia pasti. Iya. Pancingan segala macem. Kan Sama orang menurut gua lain manajemen beda. juga kan dia rapi banget. Iya, terus ini ya Enak ya kalau lagi diomongin. asal lo tahu ya, terlepas apapun yang orang omongin, jadwal si kampret ini tetap jauh lebih padat daripada jadwal gua. Iya. Untuk urusan MC kayak apa kayak ada Iya. aja kerjaannya. Karena partner dia juga bukan cuma lu kan, bininya. Nah, Kan iya benar. kan, konten bareng bininya. Nah, kalau konten kan udah dari sebelum kenal dia. Iya, kemarin aja dia dapat ini kayak kerjaan corporate parah gitu, kementerian apela gitu kan kayak ternyata emang siapa tahu positioning dia kalau nge-MC sendiri ya. Dia lebih bisa formal daripada gua. Iya. Jadi ada plus minusnya. Gua nggak bisa formal. Gua Lu nggak bisa takutnya gua formal. ngata-ngatain menteri ntar. Gua nggak tahu. Lu terlalu terlihat lu. Apanya? Nggak Tapi suka emang aja. kemarin omongan panitianya gitu. Apa? Oh iya. Ini kalau sama Kamal dikata-katain dia ya. Gua nggak tahu. Soalnya menurut gua tuh orangnya Islami banget. Iya, gue paham. Jadi gua nggak peduli jabatan duniawi. Semua orang Iya. sama di mata Allah. Selevel lu kan bilang. Iya, gitu. Lu belum tentu surga. Lu kan selalu Bener. gitu. Iya. Enggak, tidak gua semua juga- orang sama di mata Allah. Ya, makanya Berbeda kan. antara orang yang bertakwa dan tidak bertakwa, berilmu dan Itu tidak berilmu. dong, berarti nggak apa-apa gue nggak melihat jabatan duniawi untuk gue kultuskan nggak apa-apa dong. Betul. Iya. Jadi Nggak kalau perlu dia ngatain mengkultus, gue, nggak perlu mengkultus, menghormati aja cukup. menghormati bisa sama. Tapi kalau misalnya Kenapa gue bahasanya kultus? ya kan itu ada orang-orang maksudnya mungkin segitu memujanya sama seseorang secara berlebihan kan. Maksudnya ke Habib Kayak tuh. gitu. Nggak ada bib apa sih? Gue ngomongin Habib. Gue ngomongin jabatan duniawi. Oh, jabatan duniawi. Iya. Ya, kayak ke menurut gua harusnya- presiden. Iya. Ke apa pejabat. Iya. Tapi kan kakek lu tuh kan deket banget sama Habib-Habib kan. Tuh. Termasuk sama buyut gua. Iya. Kenapa lu segitu berjaraknya Sama siapa? sama Habib? Gue deket sama lu. Lu Habib. Enggak, lu kayaknya nggak suka. Nggak ada yang ngomongin suka nggak suka, dekat. Kalau nggak suka, Suka nih. urusan lain. Gak ada yang perlu tahu gue suka apa nggak perlu. Yang penting dekat. Tiap hari bareng. Mal, kalau lu Mal. Apa? Lu harus lihat mukanya dia. Kalau dia ya, gua penasaran. Dia kan sekarang udah door ya. Oh, speed obrolannya juga cepet banget, jokesnya juga cepet banget. Itu lu gak khawatir bahwa, wih ini kalau gua kehabisan nafas, akhirnya trying to be funny nih. Ada momen-momen itu ada pasti. Ada nggak? Ada. Kan lu kan sekarang tiap hari siaran Tapi 4 biasanya jam. gua nggak Lu 4 try- jam lucu juga kan? Nggak tahu. Nggak, maksudnya treatment lu seperti di podcast Bang lu kan? sama. Cuman ya optimalnya gue kalau gue lagi fit, kan ada momen-momen gue capek. Tapi Capek itu mental. nggak mental. Fisik. Fisik. Kalau mental Kalau- nggak aman. Tanya dia dah. Kalau gue udah ngantuk aja misalnya. Kagak dapet juga gue apa yang mau gue celetukin kadang. Ada tuh momen dia udah mancing gila-gilaan. Iya. Udah pakai bukan pancingan lagi, jaring, molotov. Gue cuma iya kali Wok ya. Ada gue capek. Gue cuma bilang nggak dapet nih. Iya, Nggak iya, dapet maaf nih. ya. Tapi mending kalau fisik. Artinya dengan istirahat selesai kan lo. Iya. Tapi kalau di fase mental belum, Mak. Kayak Mental udah sih, enggak gua sih. males nih gini-gini terus nih. Belum kayaknya Bib. Belum ya? Orang kadang-kadang gue juga merasa kayaknya orang sudah menganggap gua secara apa ya?
gue tuh belum di titik manapun gitu loh. Maksud gue, gue viral. Maksudnya apa? Kemarin misalnya, alhamdulillah podcast Balulnya populer gitu. Nggak usah gitu, gue salah ngomong nih. Lu ngomong, gue ngapain lu? Mengok-mengok muka lu. Gue gedek banget. Gue salah ngomong barusan. Iya, podcast Balul viral kemarin. Gue yang tadinya nggak dikenal, Yang salah emang yang jadi mana? banyak. Gua viral. Iya, salah. Oh, gua. Ngerasa viral. Ngerasa Kan viral. berdua viral. Lo tahu, hindari ngomongin gua karena yang Iya. ngomongin gua itu Fir'aun. Tuh. Ujung-ujungnya lo akan bilang bukan hanya lo lebih dari manusia lain, tapi seperti Fir'aun, Lo salah ana denger. rabbukumul a'la, gua Tuhan lo yang Lo maha salah kuasa denger, itu. gue gak ngomong Lu Fir'aun. Gue ngomong Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama. Gue ngomong Fir'aun tadi. Fir'aun. Ya, Fir'aun. tapi kan kata lo gua bukan dua bah Gue lo. salah ngomong. Gue sering salah ngomong. Dimaki-maki sama Jakarta nih gua kalau salah ngomong. Gue sering salah ngomong. Kadang-kadang di otak nyape, keluar nyape. Enggak, gitu. dia merasa udah sekarang tulang Nggak ada. punggung komedi. Iya. Dia Gue tuh. tantrum nih. Pernah nggak diancam begitu? Kalau ada anak bocah ngancam begitu berarti. Oke, Iya, Mas. mulai sekarang Bagus. panggil dia RT Tantrum. RT tantrum. Ih, baru apa yang salah? Kenapa itu harus dirayakan? Imal, tapi lo ini nyiapin nggak Mal? Nggak Tiap mau ada. ngobrol tuh gua nyiapin nih. Kalau mau diobrolin apa kali ketika siaran, iya. Tapi kalau kayak Justru celutukan, seringkali jokes-jokes- gue lebih suka, wah kita ngomongin ini yuk gitu. Dia nggak bisa di set. Kalau Bisa. misalkan kita udah nentuin nih, kayak misalkan gue syutingan nih, syutingan sama dia kan gue yang bikin skrip. Iya. Syutingan misalkan klien masuk ke dia, gue bikinin skripnya kan. Ah. Gue bikinin skrip, itu gue sampai nulis ke kliennya celetukan Kamal. Si klien minta, Bang Sahil celetukannya apa? Nggak bisa. Oh iya. Teman tahu, saya nggak nggak bisa tahu. di set. Heeh. Gue langsung bilang kayak gitu, teman saya nggak bisa di set. Teman saya nanti keluar sendiri. Iya. Kadang kita udah sebelum on cam nih, Mal nanti ngomongnya begini. Pas on cam beda. Iya. Dia nggak akan mau ngulang hal yang udah kita Spontan aja. omongin. Hui. Kalau misalnya gini Hil, misalnya nanti Kamal nyeletuk nih. Nah, tapi kadang kan kita udah ngomong, kemudian Kamal udah nyeletuk, ternyata harus take ulang. Itu celutukannya tetap Beda nggak? lagi? Beda lagi. Beda lagi. Wih, tulang punggung komedis. Respect nggak lo? Respect. gua. Respect kan? Gila. Ini yang makanya Rispono tinggi gede. Respect ngapain? Respect ngapain? Rispono. makanya orang-orang pada kagumnya sama dia. Satu, jokesnya dia cepet banget, Cepet daya banget. berpikirnya dia cepet banget, kosakatanya banyak banget. Iya. Kosakata dari mana? Baca buku. Enggak. Dari mana? Kayaknya ilham aja. Gue kan sering ngaji. Lu nabi? Apa maksudnya? ilham dari mana? Dia banyak nonton, banyak baca. Gue dari Nonton kecil. apa TV? Iya kalau sekarang YouTube lah, nonton TV jarang, nonton TV Itu berita film. doang. Oh enggak, gua. nonton podcast gitu. Podcast iya, cuman mungkin banyak yang gue dapet dari berita sih. Gue tuh bacanya berita sebenarnya. Iya, Jadi dia celutukan tahu gue banget politik soalnya. nggak banget, biasa aja. Cuma Gitu. gue ngikutin aja. Ngikutin, lu suka Iya, kan? Lu iya. suka beritanya. Interestnya ke situ. Heeh. Interestnya ke situ. Tapi Nah. dia punya kebanggaan tersendiri ketika viral, lu tanya deh. Apa kebanggaannya? Apaan kebanggaan gue? Nggak ada gue. Cerita dong. Nggak ada. Ada Nggak yang ada. lu ceritain di on air. Biasa aja, nggak ada. Oh, lu bangga. Ngapain? Kok bisa ada orang cerita di online? Gue bangga, gue viral. Hei Jakarta, hei, nggak ada. Aneh banget, arogan parah. Masa di podcast Neraka ini- jahanam itu. Masa di podcast ini Nggak lu nggak ada. mau cerita? Nggak ada. Gua Biar nggak pernah. tahu batasannya apakah itu masuk sombong atau enggak. Masuk Gitu. Bahlul, nggak usah pakai dibatas-batasin. Itu masuk. Tuh ada orang membanggakan dirinya sendiri, nggak boleh. Enggak lah, kan itu buat edukasi ke orang lain. Siapa yang tahu hatinya gimana? Ya justru karena kita Susah. nggak tahu hatinya, nggak bisa ngejudge kita. Ya iya, cuma kan lo yang paling tahu hati lo kan? Iya. Ya kalau lo, Oh, lo udah tahu bahwa itu sombong. ya kan takutnya begitu. Nah, kok takutnya kan lu tahu isi hati lu sendiri. Nggak tahu. Lah, Gimana sih? Gimana sih? Kan tadi katanya lu yang paling tahu diri lu sendiri. Tapi kan yang paling tahu gua Allah bukan gua. justru. Nih, gua kasih contoh ya. Justru. Ayo, mau apa? Kasih contoh ya. Ya, Nih. Misalnya, Kalau udah ngambil ancang-ancang, gue juga siap nih. misalnya nih gua bukan apa-apa ya, bukan aib, tapi juga bukan membanggakan diri. ini kalau udah disclaimer gini mau sombong nih. Tapi nggak juga, karena ada aibnya. Ah.
sholat gue kan masih bolong-bolong, ya kan? Lah, lu kan rajin sholat. Nggak usah dibantah dulu boleh nggak? Ada bolongnya, Beb, sejujurnya. Dari 5 waktu itu, ya kan? Gue, selalu mengusahakan, misalnya sholat sunnah, habis sholat wajib kan? Bermaksud mudah-mudahan Allah bisa terima deh tuh, gitu kan? Jadi misalnya gue selalu membiasakan sholat sunnah, ba'da lohor. Iya, rawatib. Iya, rawatib, ya kan? Kalau lagi di tempat umum, gue selalu ngerasa, misalkan ada orang lain nih, gue mau sholat rawatib nih, ba'diyah, ya kan? Gue selalu ngerasa, kalau gue sholat, tadi gue disangka soalim nggak ya? Ntar disangka riya lagi, gitu gue suka gitu. Jadi gue nggak sholat. Itu setan kan gitu. Iyalah. Itu apa? Perasaan-perasaan gitu. Perasaan-perasaan dari setan. Waktu itu di sebelah gue dibisikin gitu. Jadi setan itu pertama... Gue bilang lu sholat. Gue bilang lu sholat. Oh iya, bukan? Lu bukan yang ini, ntar lu disangka riya mah, kan itu ya? Enggak, gue ngomong lu sholat terus habis itu lu ngomong depan kaca. Jangan ya. Waduh, aneh bipolar. Enggak, sama kayak ini. Takut tahu. Kenapa? Takut tahu itu. Suka Iya. bikin takut Tapi kan kadang-kadang. tipu daya setan itu kan macam-macam ya, Mak. Tipu daya paling rendahnya adalah bikin lu tersesat. Yang lebih tinggi itu bikin lu malu untuk melakukan kebaikan. Iya. Ya itu masuknya kayak gitu kali ya? Iya. Iya. Tipikal yang tertinggi adalah bikin lu merasa benar sendiri dan yang lainnya salah. Tapi kan itu gue nggak ngurusin orang lain, gue ngurusin hati gue. Iya. Jadi misalkan kalau gue mau melakukan sholat sunnah itu, gue takutnya ada kebanggaan dalam diri gue, kelihatan orang-orang ini, gue lagi sholat sunnah. Iya. Tapi gue nggak tahu itu seberapa, kan kalau lo mau ngomongin ketulusan harus 0 dong rasa itu. Iya. Nggak ada sama sekali kan. Ada setitik aja, jadi riak kan jatuhnya. Enggak. Masa? Enggak. Jadi gini. Ikhlas misalnya ya, itu kan soal ikhlas. Iya. Ikhlas itu akar katanya kholas. Kholas itu artinya bersih, murni, hanya untuk Allah. Ya. Ikhlas itu upaya membersihkan atau upaya memurnikan. Kita nggak bisa membersihkan sepenuhnya hati kita hanya untuk Allah. Itu pasti sesuatu yang sulit sekali. Atau bahkan kita nggak akan pernah sampai di level itu. Sebagian orang sampai, orang-orang para kekasih Allah sampai. Tapi kalau kita mungkin sulit untuk sampai itu. Dan perasaan bahwa kita belum sampai itu bisa jadi celah bagi setan untuk bikin kita gak pernah ikhlas. Karena itu ikhlas sebenarnya upaya untuk memurnikan ibadah kita. Jadi, upayanya aja. jadi itu lakuin sudah, aja? Iya, lakuin aja. Sambil Gak lo bakal, terus bakal dihitung riak gitu? Makanya lo harus mitigasinya artinya lo emang sholat sunnah rawatibnya misalnya saat selesai sholat jamaah orang pada keluar lo sholat. Kalau tiba-tiba ada orang lain yang tiba-tiba mau sholat juga dan akhirnya ngeliat lo, ya itu udah di luar kontrol lo kan. Nah, gue pernah nungguin tinggal lo mengelola hati lo aja. Nah, upaya mengelola itu udah ikhlas walaupun belum sampai. Oke, kalau gitu. Iya kan? Makasih ilmunya. Lo mau nanya apa? Dia waktu itu nungguin Masih ada sholat jamnya. sunnah. Nungguinnya di Istiqlal. Nggak sepi-sepi nih. Iyalah. Rame banget. Apalagi di Masjidil Haram loh. Bahkan selalu ada askar bahkan dia di situ ya. Iya. Nggak pernah Coba sepi. kan makanya kalau kondisi kayak gitu itu kan lebih rame lagi. Nggak mungkin dong kalau lu nggak sholat kan. Tapi kan gue takut ada nilai setitik itu ngerusak usus sebelanga. Riak itu kan penyakit hati. Ya enggak, kalau lo mikir gitu, sholat kita aja itu kan belum tentu diterima, tapi tetap kita harus sholat kan. Karena itu bener kewajiban kita. Begitu juga sholat sunnah rawatib itu belum tentu diterima, tapi melakukannya itu udah bagian dari kesunahan tersendiri yang berpahala. Jadi lebih baik kita tetap melakukan kebaikan walaupun ada perasaan di kita tuh Takutnya takut ada riak riak itu nggak apa-apa apa-apa. gitu. Ya, justru perasaan itu sendiri adalah nilai plus sendiri kan, karena itu bagian dari jihad kita kan. Perasaan itu kan artinya kita memiliki kesadaran diri, memiliki introspeksi untuk terus memperbaiki diri. Sama ada orang ini misalnya mau nyumbang ke crowdfunding, kita bisa atau apapun itu gitu kan. Rata-rata kan pada nulis hamba Allah. Iya. Tapi mungkin ada orang yang memutuskan
gue pengen tahu duit gue masuk apa enggak. Jadi gue nulis namanya gue supaya gue bisa ngeliat. Itu kan juga sama tuh. Betul. Takutnya ada riak juga di situ, tapi padahal yang dia pengenin cuman akuntabilitas kan, transparansi. Betul. Gitu. Jadi nggak apa-apa tulis namanya lo aja gitu. Nggak apa-apa, karena gini, sama kayak dugaan tuh. Itu kata Al-Quran, inna ba'dad-dhanni ismun. Sebagian dari dugaan itu dosa. Artinya, ada sebagian dugaan lain itu yang tidak dosa. Kosong-kosong dong. Dugaan untuk kewaspadaan. Misalnya ada orang Oh, maksudnya nggak dalam satu dugaan yang sama gitu ya? Ada dugaan yang misalnya ada orang yang nggak lu kenal tiba-tiba masuk ke rumah lu. Oh iya. Jangan duga nih, gue nggak boleh nih menduga dia pencuri karena dia sudah masuk tanpa salam, tanpa izin, tanpa ngetok. Lu udah boleh tuh menduga dalam konteks kewaspadaan, bukan suuzon jatuhnya. Makanya ayatnya bilang inna ba'dad-dhanni ismun. Sebagian dugaan itu dosa, sebagian yang lain enggak. Makanya waspada boleh, suuzon jangan. Betul. Gitu kan. Itu bukan dua hal yang sama. Bukan dua hal yang sama, tapi tipis. Iya, sama bener. kayak pelit dan hemat. Iya betul. Iya kan? Sama kayak dermawan dan nggak ngontrol ngeluarin duit. Sama kayak berusaha dan bersyukur. Berusaha dan bersyukur itu tipis juga tuh. Kok bisa berusaha dan bersyukur tipis? Iya dong. Lu di satu sisi di agama kita diajarin untuk selalu berusaha. Iya dong. Apalagi kalau urusannya duniawi. Tapi di sisi lain kita diajarkan untuk bersyukur. Ada orang mungkin yang bingung antara kok gue masih mau mengejar ini, nuntut ini, apa gue kurang bersyukur ya? Padahal buat gua ini usaha gua. Tapi apakah gue takutnya ini rasa kurang bersyukur? Itu kan tipis. Iya, tipis. Islam itu masalah keseimbangan soalnya. Betul. Itu yang ribet. Itu ada ayatnya juga tuh. Keren loh. Iya. Islam itu agama yang wasatiyah, yang tengah-tengah, yang wasatiyah. Iya. Wasatiyah itu artinya tengah-tengah, moderat, yang adil, nggak melenceng kanan, nggak melenceng kiri, nggak berpihak kanan, nggak berpihak kiri, tapi menilai semuanya secara adil. Gitu. Tapi itu juga yang kadang-kadang membuat ini ilmu tuh tinggi banget jadinya. Karena masalah hati semua. Itu kalau kata Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan begitulah kami menjadikan, bukan menciptakan. Jadi menjadikan, akhirnya balik lagi ke umatnya. Bisa jadi umatnya itu tidak moderat. Islamnya moderat, tapi umatnya tidak. Makanya di sana juga disebutnya umat. Jadi Islam itu udah agama yang moderat, tapi dijadikan kepada umatnya itu untuk berusaha menjadikan Islam itu sebagai moderat dalam kelakuannya. Itu ayatnya. Jadi dari tadi, mungkin cuma 20% omongan dia yang nggak ada ayatnya itu. Semuanya ada ayatnya. Semuanya ada ayat. Keren. Tapi kalau belum ngadep. Itu ada ayatnya enggak? Enggak. Itu membuat gua jadi ingat satu ayat. Oh gitu. Beberapa ayat. Ada lagi. Karena kenapa? Karena ada di Quran itu huruf-huruf atau ayat-ayat muqotoah namanya. Apa itu? Ya kayak Yasin. Oh, yang nggak Hamim, ada artinya. Nun. Artinya cuma Allah yang tahu. Nah, hanya Allah yang tahu. Itu tadi hanya lo yang tahu tuh. Allah. Makanya gua jadi mikir muqotoah. Iya. Ada aja bener. Gitu. Gitu, Bib Sahil. Ini baru kajian nih, bagus. Bagus. Dan tadi ngapain? Tadi ngobrol RT ya. Kalau tinggal lu kan di Depok, Mal. Ya, Pok. Si Sahil di Sentul. 20 kilo dari Depok, asal lo tahu aja nih. Betul. 20 kilo dari Depok. Betul. Depok aja udah berkilo-kilo dari Jakarta. Iya, 20 kilo dari Depok. Betul. Kalau developer di spanduk tuh hanya 20 kilo dari Depok. Bayangin. Iya. Ini dia juga sering ini story-nya. 2,5 jam baru nyampe rumah. 2 jam baru nyampe rumah. Oh, itu pas macet parah. Macet parah kan? Dan lu menghindari kan pulang jam 5 gitu kan? Karena macet parah kan? Kenapa gak dicondet kalian? Gua mau promosi condet. Condet itu akses terhadap kuliner Arab itu gampang. Akses terhadap tradisi Arab itu gampang. Akses silaturahmi ke orang Arab itu gampang. Dan akses utamanya terhadap pengajian-pengajian itu gampang. Hampir setiap gang ada pengajian, ada rutinan. Hampir setiap hari ada rutinan pengajian di Condet. Makanya gue tinggalnya di Condet. Kalian kenapa nggak di Condet? Yang bilang kita harus makan kuliner Arab dan doyan kuliner Arab siapa? Siapa? Gua barusan. Iya, kan lu belum tahu kita doyannya apa. Dia sarapan aja mau mogi.
snack bocahnya dia itu dimakan di on air. Oh gitu. Iya, buat sarapan. Iya, mau yang coklat tuh. Apa aja dibawa sama Gua dia? kalau mau tidur Wafer apa harus kek? makan makaroni ngehe. Ah, Jadi gak ada yang tersisa nih dari Arab lu soal makanan. kalau makanan Ada nggak masih yang kita tersisa? nggak ada yang kita cari banget gitu, nggak ada. Kenapa? Apalagi tadi poin condet lo apalagi tadi? Silaturahmi. Silaturahmi ke orang Arab. Silaturahmi. Orang Arab. Enak lu kalau di condet, gua naik motor, baru ngegas. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Ketemu orang Arab pasti. Sejujurnya kalau teman, kerabat atau saudara orang Arab kita udah banyak. Yang lagi kita cari Batak sekarang ya. Itu nggak ada. Itu udah 2 poin lemah lo di situ. Oke. Ya, apa Yang lagi? ketiga. Apa? Nih, akses ke pengajian. Emang ada di Sentul pengajian? Nggak ada Oke. gua. Gua- Nggak ada. Gua nggak pernah ketemu Sentul bersalawat. Nggak ada. Nggak harus Yeay. begitu. Nggak harus begitu. Di komplek gue. Depok apa lagi? Yeay. Nabi palsu aja di Depok. Fred, jangan begitu. Iya. Pernah kan ada model-model gitu? Ya udah, atas nama warga Depok gue minta maaf. Gue sering banget viral dari situ, tapi kita tidak semua ketidaksengajaan di situ. Sentul gimana? Sentul, gue Pengajian. tiap Selasa malam. Tuh, ada. Itu kelilingan rumah-rumah warga. Baca ratib hadat, abis itu baca simtud duror. Sekalian lagi IPL, ya kan ya? Iya, itu. Jadi halus, caranya halus. Malam Emang Jumat itu juga. siap? Itu lu yang bikin? Enggak, dari warga situ. Kok bisa ratib hadat? Ratib hadat kan khas Kan Habib ada, banget. kan banyak ada Arab-Arab juga di situ. Oh, di situ ada Arab. Ada. Gua baru tahu tuh. Iya. Terus juga ke kajiannya Ustadz Arifin Ilham Allah Yarham, itu kan juga dekat. Iya, Sentul. Sentul juga. Sentul juga tuh. Iya. Yang apa zikir-zikir kan? Benar. Iya. Jadi di komplek kita setiap Selasa malam itu kelilingan ratib hadat, terus habis itu lanjut sama Maulid Simtud Duror. Malam Jumat juga ada pengajian lagi. Iya, tapi kalau itu kan lu bikin sendiri kan. Iya. Kalau ini akses kemana aja pengajian yang lu mau cari ada di Condet. Ada, kita datang juga ke Condet, Jauh. ke Al-Hawi. Kenapa gak sekalian tinggal Kalau aja buat di Condet? pengajian kenapa harus mikir jauh? Makin jauh Datang jaraknya dong. untuk kebaikan, setiap langkahnya dapat pahala. Sholat Jumat Lu aja kalau ngajarin itu. bisa kita jalan kaki. Iya. Kalau bisa, kita itu bahkan tidak berjarak dengan kebaikan. Hidup bersama kebaikan itu sendiri. Mohon maaf, nggak usah ngomongin kebaikan. Orang Condet emang udah pada nggak berjarak, padet. Mau kebaikan kek, mau ke apaan kek, emang rapet tuh daerah, tahu nggak? Di jalan Udah aja nggak ada cuma jarak. buat 2 mobil di Iya. depan. Udah gitu ditambah sekarang galian kan? Galian Lagi di pada depan. protes semua Udah kan? 6 bulan Masya galian di Allah. Condet. Iya. Iya. Tapi lo Kelar. pengen nggak suatu hari pindah ke Condet? Lo kalau udah tua, menurut gue pasti pengen ke Gini, Condet. gini. Masalahnya orang tempat tinggal itu kan punya preferensi masing-masing. Iya, biasanya tempat dia tumbuh. Kalau gue, Enggak, dia apa tumbuhnya di Solo dia. Iya. Solo kan gue SMA doang. Iya kan tumbuh di sono. Iya, tapi waktu gue dari kecil itu nyokap bokap di Bogor. Iya. Iya. Di Bogor yang udah biasa kita di komplek yang banyak hijau-hijaunya Sama aktivitasnya ke Jakarta dari Bogor. dari Bogor. Jadi dapat Sentul, udah bersyukur banget dia. Jadi gue terbiasa dan akhirnya gue tinggal di Sentul nyari yang banyak hijau-hijaunya juga. Oke, karena di Iya. Sentul apa hijau-hijau itu. Hijaunya dapet, Iya. terus makanan Arab juga dapet, terus juga pengajian juga dapet. Jadi gue hidup dengan kebaikan itu. gitu. Gue juga suka sih yang hijau-hijau. Iya. Makanya gue dulu kantor di daerah Jagakarsa. Daerah Jagakarsa tuh tradisi Betawinya masih kuat, Iya. hijaunya juga Betul. kuat. Di daerah apa? Bench Radio tuh. Iya. Kalau pagi Jakarta sama Ciganjur tuh masih suka ada kabut-kabutnya. Karena hijau banget. Bener. Sampai sekarang. Iya. Serius lu? Beberapa daerah di Ciganjur ya, kan Ciganjur tuh kayak Andara deh yang wah naik. Iya, tahu gua. gitu-gitu. Beberapa daerahnya masih suka berkabut Lu kalau pagi. milih Depok nggak di Ciganjur? Gue gak milih. Si Rashid tuh yang milih Depok. Bapak lu dong? Iya betul. Kan gue cuma anak gitu. Oh, lu belum punya rumah, Mal? Belum kan gue tinggal sama mak gue masih. Oh, lu masih tinggal sama Ibu. mama lu? Iya itu rumah mak gue. Dia Oh, ngejagain bukan rumah lu. ibunya. Ini yang direnov nih rumah Rumah ibu mak lu. gue. Emang cita-cita gue dari kapan tahu renov rumah dia. Lu berarti bakal tinggal sama ibu lu. Walaupun lu Iya misalnya dong. bisa bangun rumah tetap lu karena mau nemenin Nggak ibu mau lu. gue mau beli rumah dia aja. Mau beliin rumah. Mau beli rumah dia aja. Rumah itu. Oh, rumah itu mau lu tuh beli. jadi nanti punya dia. Oh, lu pengen beli itu. Iya, karena gue pengen itu jadi tetap pusat kegiatan dan silaturahmi gue, abang gue sama adik gue. Iya, betul. Gitu. Sama, cita-cita gue juga beli rumah bokap gue di kampung. Ah iya itu. Biar bisa jadi rumah besar Iya. untuk semua keluarga gue. Sekaligus juga biar gue dapat keberkahannya.
Oh. Bahkan tuh kadang orang kalau beli rumah orang tuanya terus dia bangun, itu ngerobohin temboknya tetap ditanam di bawah untuk dapat Oh, iya? keberkahan orang tuanya. Iya. Tapi itu ada ayat maksud gue itu sahih tuh. Bisa begitu. Bukan bahwa segala athar bekas dari kebaikan itu kan pasti menempel kebaikan itu sendiri. Oh, makanya kalau kita miara barang-barang peninggalan orang tua nggak apa-apa juga tuh. Nggak apa-apa. Bisa dapat keberkahannya insya Allah. Betul dong. Gitu ya? Iya, karena kan ada bekas yang dinempel di orang tua itu, bekas itu bekas-bekas yang sifatnya spiritual ya. Makanya bahkan kalau lu bangun rumah, itu sebaiknya punya musola agar ngingetin kita untuk sholat. Tapi sebaiknya sholatnya tidak selalu di musola, tapi di semua sudut rumah agar semakin banyak tempat sholat lu yang kemudian bersaksi di akhirat bahwa lu Pindah-pindah orang berarti baik. sholatnya. Iya, pindah-pindah. Tetap lu sebaiknya punya musola, Spot. karena punya mihrab itu disebutnya tempat lu bermunajat kepada Allah, yang dari tempat itu nanti ada kemuliaan tersendiri. Kayak Sayyidah Maryam tuh punya mihrab, kemudian dari mihrab itu Nabi Zakaria berdoa minta anak langsung dikabulkan sama Allah, karena salah satunya kemuliaan tempat itu. Makanya rata-rata walaupun itu musola, kadang-kadang gue suka bingung sama orang tajir lah ya. Biasanya kan orang yang punya musola, orang yang berkecukupan lah ya. Iya, dia punya musola. Berkecukupan? Lo pikir dia kekurangan? Dia snack aja nggak beli. Dari mana sih? Karena value-nya tinggi. Megakol. Oh, Megakol. Iya, betul. Rumahnya bagus. Kemarin ada yang ngeliput rumah kita berdua, sayangnya rumah gue terakhir. Kan jadi kayak ya kok gini gitu. Iya, Gue baru jadi masuk udah minder. mentok. Jadi minder gua. Enggak, kan rumah lu udah direnov, sekarang udah oke. Tetep tembok rumah lo kaca semua kayak gedung. Tahu nggak? Ya lu kan udah banyakin kaca. Kalau itu soal preferensi aja, Mal. Enggak dong, emang Gue gak elegan. suka rumah dia karena kaca melulu. Menurut gue itu ngurangi privasi. Oh Emang iya. ada gorden Tapi gitu, secara menurut gua nggak nyaman. elegannya rumah yang bagus tuh Kan yang rumah- kacanya rumah tinggi-tinggi. Ya, tapi kan gue nontonin video yang Oh iya iya. Rumah lo orang nggak perlu ke rumah lo, Bahlul. Rumah lo udah di mana-mana. Kan lo kontenin. Iya. Udah 3,5 juta orang yang nonton. Jangan kan itu. Iya. Gua ininya aja aluminium rumahnya dia gua Iya, inget tahu. apa si Starlight. Astral. Tuh. Dia, ini Astral ya. Jelasnya orang Ntar baru naik tahu. ke sini. Ini Astral ya. Kata gua Astral ini bayar berapa ke Sahil ame disebut mulu. Terus dengan polosnya, emang lu udah pernah ke rumah gue? Ada di YouTube rumah Iya. lo. Bahlul. Kalau lu Mal, Gitu. kenapa lu gak dicondet? Nggak, gue dari kecil udah pindah ke Depok. Gue tadinya Gondang Dia tempat rumahnya nenek gue, rumah kakek gue. Gue kecil di situ sampai kelas 1 SMP. Di mana tuh? Gondang Dia dekat Kok bisa Tubut. nyasar sana, Mal? Nyasar mana? Kan seharusnya Tanah Abang, Petamburan, tempatnya orang Tanah Abang, keluarga gue semua di situ. Oh, aslinya Jadi sana. gue dulu waktu kecil mainnya tuh Tanah Berisik. Abang, Kebon Kacang, karena semuanya di situ. Pejaten ada, keluarga gue juga. Cuman Condet nggak ada satupun keluarga gue sebenarnya. Sekarang ada. Oh, sekarang ada. Sekarang ada. Di daerah Gondang Dia itu apa namanya? Itu aja udah rame. Terus gue pindahlah ke Depok, gara-gara bapak gue pindahin kita ke Depok kan. Bapak gue beli rumahnya di situ. Jalur Depok masih 1 lajur doang. Kanan kiri masih tanah. Kalau malam pecel lele, tenda sama semuanya. preferensinya kayak Sahil, suka Iya. yang lingkungannya Bukan masih suka, nggak suka. Karena hijau. gue tumbuh di situ dan gue tahu banget Tanah Abang dan sebagainya itu rame parah. Lu gak suka Tanah Abang? Gue nggak suka rame. Oh, gak suka rame. Iya. Jadi makanya gue waktu itu gue ditawarin tinggal di PRJ kan. Gue bilang bisa nih gue tinggal di sini. Padahal enak loh. Padahal Iya, loh. enak kan. Tinggal di PRJ lu tuh Iya. tinggal Iya. milih. Iya. Gua hari ini gue bosen deh yang di sini. Iya, Gua mau betul. pindah ke booth sebelah. Iya. Kasur ada, Kasur ada. helm ada. Lengkap Iya, semua. Terus akses lo kepada Ciki yang gede itu Iya, jadi ada. gede. makanan banyak. Cuma rame, gue gak suka tinggal di PRJ. Gue lebih suka ketika gue pulang dari kerjaan apapun dan kondisi di luar sana, bener-bener Lu istirahat. istirahat, udah tenang Iya. segala macam. Makanya gue lebih suka tinggal di komplek sebenarnya. Iya, itu lebih nyaman. Iya, Ah, lebih nggak ada suara private knalpot ya. brong. Iya sih kalau Iya. Itu salah satu yang membuat kita tidak tinggal di Condet. itu. Iya. Karena kita nggak suka keramaian. Condet rame sih, tapi Rame banget. Condet kalau di komplek mah gak rame. Oh iya, ada kan klaster-klasternya juga Iya, mulai ada kan. klaster-klaster. Tapi sebenarnya makanya lebih ke preferensi lo tumbuh di mana. Lo nggak bakal bisa pindahin orang tua lo deh, gue jamin. Enggak, kalau menurut gua gak mesti begitu sih. Kalau gua malah sebaliknya. Apa tuh? Preferensi gua tumbuh
itu bikin gue punya imajinasi bahwa rumah yang enak adalah rumah yang tetangganya adalah keluarga kita sendiri. Tapi sebenarnya walaupun lu tetap melakukan itu, Bib, gue jamin ya, intensitas ketemuannya nggak akan seheboh waktu kita kecil. Karena pada akhirnya, walaupun lu misalkan udah ngumpulin keluarga lu nih satu komplek yang sama, Iya. satu komplek, nama kompleknya Sinar Mas Bib, misalnya ya. Sinar Mas Bib, satu kota gede kayak BSD isinya keluarga lu semua. Iya. Gue yakin banget ketika lu pulang kerja atau apapun itu, lu tetap dengan kehidupan masing-masing. Ini cuman masalah ketika kita semakin dewasa, kita makin punya dunianya masing-masing, kita masih makin punya urusan masing-masing. Kalaupun ada kumpul, intensitasnya nggak akan seheboh ketika kita kecil dulu memang. Pasti. Gitu, iya kan? Iya. Jadi dewasa bukan berarti kita nggak suka kumpul, cuma kadang-kadang sosial energi kita udah habis aja. Betul. Dengan hal-hal duniawi gitu loh. Gila. RT bijak banget, betul. Bijak banget. Luar biasa RT. Pantesan. Dia udah kelar dengan konteks filosofi kerukunan tuh clear Udah, iya. Rukun itu bukan berarti dekat secara fisik, tapi dekat secara hati. Betul, keren. Rukun tetangga Ini banget. alasan kenapa dia dipilih menjadi seorang RT. Betul. Karena Gua ada sih kalau calon dia lagi. nyalonin anggota Presiden? dewan, Heeh. gua nyoblos sih. Pasti. Pasti. Ya bener lu. Sumpah. Tapi Yaudah. belum tentu gak nyoblos yang lain juga. Ya gimana sih? Nggak sadar suaranya. Gak apa-apa. Terserah gua. hitung dong gua. Tapi dia bisa jadi buzzer lu. Parah. Iya. Makanya kalau gue udah pegang omongan dia, Dia kan insya punya Allah, umat banyak. Umatnya ikut. Iya. Iya, Habib Japar. Lu nggak perlu bayar gocap-gocap lagi. Apaan sih umat gua cuma 7 juta gitu. 7,5 juta. Kalau umat itu Kok lu bisa sih begitu? Dari Kalau bisa sih begitu. Itu titipan loh. itu amanat. Dan itu dihisap loh nantinya. Itu kekhawatiran gue sekarang. Nah, nggak usah lu bangga. Gue kemarin di Jambi acara dakwah. Iya. Gue mau Masa lu acara pespor? Ngapain undang? jangan salah. Gue pernah diundang Pespor Oh iya, sebagai buat khutbah Jumat. ya kan dakwah juga. Iya, dakwah. Tapi kan di Pespor. Khutbah Jumat di Pespor. Kayak ngundang Sahil buat peresmian jembatan. Kan nggak masuk. Cuma dia arsitek. Ya wajar lu. Gue pernah diundang peresmian jembatan. Iya doa juga kan dakwah. Enggak. Ngapain? Jembatan toleransi antara Enggak. Keren banget. Istiqlal dan katedral kan bikin. Oh iya, yang terowongan toleransi. Iya, Gue iya, belum iya. masuk diundang. Iya, iya. Lu belum masuk. Belum. Gimana sih? Ada kewajiban di Quran gue harus masuk terowongan katedral. Kenapa? Kenapa harus pakai gimana sih? Dari sana kan lu belajar. Wih, toleransi Gue udah Indonesia. tahu, Keren ya. gue udah pernah masuk katedral, udah pernah. Istiqlal udah pernah juga. Lu ini deh. Nih, Apa? kalau enggak panjang banget nih obrolan. Gua closing dengan lu tahu enggak bahlul itu artinya apa? Tahu. Apa? Bahlul itu. Yang sebelah sini gue yang pegang. Kenapa? Apa jawab? Bahlul tuh kalau dia kan dia selalu ceritain ke podcast. Iya, bahlul kan artinya tuh sebenarnya sebaliknya dari stigma yang ada kan. Iya. Stigma yang ada bahlul itu Bodoh. Bodoh. Bahlul itu sebenarnya sebaliknya justru pintar. Pintar. Karena kan kalau orang Arab, Hmm. kalau negor tuh kan diajarkan sebenarnya orang Islam dengan kata-kata yang baik. Jadi orang bodoh justru bilang, si pinter. Ini jangan ditaruh di sini, taruhnya di bahlul, situ. gitu. Iya. Kalau gua bukan bahlul tuh. Kalau gua kecil, kalau nakal, itu orang tua gue bilangnya Allah yahdik. Allah ya dik. Iya, semoga Allah ngasih petunjuk buat lu, ngasih rahmat buat lu, ngasih Karena kelakuannya nasihat. seperti tidak dapat petunjuk dari mana-mana. Betul. waktu itu. Tapi outputnya tuh lebih ke doa. Iya, iya, bukan paham. cacian, bukan makian bahlul. Cuman bahlul itu sebenarnya akhirnya jadi nama seorang sufi. Sufi. Iya. Yang cerita si orang Bahlul itu bukan sih? Iya, betul. Emang itu Sufi dia? Itu sufi. Bukan orang biasa. Oh, gua baru tahu Cuma dia kelakuannya Sufi. kurang. Kata dia begitu deh. Enggak, dia namanya itu Wahab bin Amr al-Kufi. Seorang sufi di zaman Harun al-Rasyid. Oke. Itu yang kemudian menjadi sahabatnya Sayyidina Imam Musa al-Kadim, cicitnya Nabi Muhammad yang dipenjara zaman itu. Kemudian Bahlul ini menjadi kayak kepanjangan lidahnya untuk tetap nasihati khalifah pada saat itu dan pemimpin-pemimpin pada saat itu, tapi dengan cara-cara yang Nyeleneh. seolah nyeleneh. Makanya disebutnya itu Bahlul itu kan al-majnun.
Oh. Yang gila. Yang gila. Yang gila. Tapi kemudian dia nasihatin lu dengan cara-cara yang Nyeleneh. gila. Salah satunya dia pernah punya tanah 1 meter, Hah? dia kasih bunga-bunga. Kemudian istrinya Harun Rasid lewat. Lu ngapain sih orang gila di sana? Lah, ini di surga. Lu pengen masuk surga kan? Lah, di surga. Surga mah nanti kalau kita udah mati, Meninggal. kemudian kita baik hidupnya, kita masuk surga. Itu lo bilang surga, salah lu. Pergi si istrinya Harun Rasid. Kemudian sebelum dia pergi, dia bilang, kalau lo mau, surga gue mau gue jual 1 dirham. Mau nggak lo? Ya. Katanya si Bahlul. Iya, Bahlul. gue dikasih aja nggak mau tuh. Dia pergi. Malamnya dia mimpi masuk surga. Surganya tanah sepetanya si Bahlul itu. Kok bisa gitu? Iya. iya? Akhirnya besoknya dia datang lagi ke Bahlul. Bahlul, surga lo mau dijual nggak? Ya. Gue mau beli. 1 dirham kan? Enggak, gak gue jual. Yaudah, 1.000 dirham. Enggak, gak gue jual. 1.000.000.000 dirham deh. Enggak, gak gue jual. Berapapun gak gue jual. Lah kenapa? Iya, karena kemarin lu menganggap ini bukan surga. Sehingga lu mudah untuk mendapatkannya. Tapi ketika lu udah tahu betapa surganya tanah ini, maka itu menjadi tidak lagi bisa lu beli berapapun harganya. Biar lu tahu bahwa lu membeli surga itu bukan dengan transaksi, tapi dengan ketulusan gitu. Itu banyak tuh nasihat-nasihat gitu. Bahkan difilmkan Bahlul. Gue Siapa pernah yang nonton filmnya. Yang main siapa? Matias Mucus. Enggak tahu kan yang Di filmnya di mana? Di Arab, sana? Di Arab. Di Arab. Nama filmnya apa, Bim? Gue lupa, nanti gue kirimin deh ke lu. Jadi Lu sebenarnya alamat JNE-nya Film apa? film modern apa film jadul? Film jadul nih kapan maksudnya? Yang masih Yang lama banget. Lo Enggak, tahu filmnya film udah zaman modern. TVRI yang masih Enggak. Lo tahu kan? Tapi kebayangkan. Iya. Yang ada hitam-hitamnya gitu. Enggak, film modern. Oh, gitu. Tapi setnya kan set lama. Iya, set lama. Dan kemudian kalau orang Arab tuh bikin film kan kayak lebih ke drama ya, Mas. Iya, Bukan betul. ya film kayak di Iya, paham. Hollywood. Jadi lebih ke drama-drama gitu. tadinya tante kita itu pada nggak suka dengan penamaan 2 Bahlul. Ada kita. Tantenya kalian. Tadinya nggak suka dengan penamaan 2 Kenapa? Bahlul. Ya karena literally dia cuman taunya dapatnya 2 itu Bahlul tuh doang. bodoh. Oh, 2 bodoh. Jadi jangan ngasih nama yang jelek. Enggak, itu kan cuma nama. Itu dia makanya. Tapi kan Aslinya sekarang kita kan- tahu aslinya. Bahlul Iya. tuh ternyata apa? Kita tahu. Berarti ya memang bagus. Cuman dia nama. bilangnya ini orang yang kekurangan. Apa Bukan namanya? kekurangan, orang- yang kelakuannya kurang. Kelakuannya gitu kurang. loh. Enggak, Al-Bacino Salah. itu justru modusnya dia. Sebenarnya orangnya pinter kan? Keliru loh. Justru cara penyampaiannya yang maju. Iya, iya, cara penyampaiannya gila. Karena orangnya kenapa? pinter. Karena kalau dikritik dengan cara yang normal, maka Khalifah pasti akan marah dan memenjarakan si Bahlul ini sebagaimana memenjarakan Sayyidina Musa al-Kadim, keluarganya Oke, Nabi paham. Muhammad. Makanya pakai cara-cara yang Oh, gitu. satir. Iya, paham. Pakai cara-cara yang satir. Gimana nih sekiranya? Jadi karena tekanan penguasa dia Betul. kreatif. Betul. Oh, Dia gitu. kreatif itu juga buat kebaikan rakyat dan Betul, kebaikan betul, penguasanya. betul. Artinya apa? Dia itu pakai jokes untuk ngeritik agar rakyat gak paham bahwa itu kritik sehingga gak memanfaatkan untuk tapi ngerti memberontak. maksudnya. Tapi si pemerintahnya ngerti. Oh, ini Iya. maksudnya si Bahlul nih. Ini ya udah gua perbaiki. Dari sanalah kemudian Bahlul tuh menjadi dutanya Sayyidina Musa al-Kadim, ini cicitnya Nabi Muhammad untuk kemudian memperbaiki pemerintah pada saat itu. Kalau cerita Bahlul beneran begitu. Kenapa ada benerannya? Lu gak yakin sama cerita gua? Kalau cerita beneran begitu. Lah bener dong gua. Hostnya digituin. Yang punya acara loh. Kita insya Allah rela dan ikhlas kita menjadi Bahlul yang seperti cerita itu. Betul. Di pemerintah. Iya, kenapa emang? Dengan cara satir-satir. Iya nggak Iya. apa-apa. Gimana kita bikin trio Bahlul? Oke. Jadi, aku Berangkat. setuju. Yuk. Aku setuju. Yuk. Jadi lu dapat agama, gua dapat Brand, lu dapet brand. Lu dapet agama, lu dapet brand. Gimana? Bagus. Bagus ya.